Bapa surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau yang menolong setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih mengerti gaya kepribadian setiap kami Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan-Mu, untuk pemulihan di dalam keluarga kami Tuhan, bahkan dengan relasi kepada siapapun Tuhan. Biar itu berguna buat setiap kami Tuhan, terlebih hamba-Mu Kau urapi, biar Kau berikan hikmat juga buat setiap kami semua Tuhan, untuk mengerti apa yang Kau mau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya dapat tugas sekarang materi ketiga ya. Kita belajar mengenal gaya kepribadian pasangan kita, bahkan mengenal gaya kepribadian kita sendiri, bukan hanya pasangannya, supaya kita bisa tahu. Karena Tuhan itu menciptakan setiap manusia itu berbeda-beda, mempunyai kekhususan tersendiri, bahkan dikatakan mempunyai keanehan tersendiri dalam tanda kutipnya. Maka kita harus bisa belajar dalam hal ini. Kita baca ya pelan-pelan. Penelitian menunjukkan bahwa setiap individu memiliki gaya kepribadian yang apa? Unik. Unik itu artinya enggak sama. Bahkan saya kadang kalau ke mall itu saya lihat, kok Tuhan itu hebat ya. Setiap menciptakan orang dengan wajah itu enggak pernah sama gitu. Luar biasa. Kalau saya suruh mikir 10 orang ganti gambar aja udah pusing ya kan. Ini berapa juta, berapa miliar orang dan tidak pernah sama. Padahal wajah ya cuma ini kan, ada mata, tapi luar biasa. Dan itu bukan hanya wajah, tetapi karakter juga berbeda-beda, kepribadian berbeda-beda. Perbedaan ini berpengaruh terhadap cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, termasuk dalam pernikahannya. Ya. Mengenal dan menerima gaya kepribadian pasangan sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Alkitab menegaskan bahwa setiap individu diciptakan secara unik oleh Tuhan. Di sini ditulis di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun dari padanya. Luar biasa ya, Tuhan udah merancang setiap kita sejak di dalam kandungan. Dia udah tahu bakal kita seperti apa, udah tahu semuanya, dan ciptaan Allah semuanya adalah baik adanya. Gak ada yang gagal, gak ada yang jelek, gak ada yang cacat ya, semua sempurna ya. Oke, ya yang pertama 4 gaya kepribadian dan pentingnya dalam pernikahan. Dalam pernikahan setiap pasangan memiliki kepribadian unik yang mempengaruhi cara mereka berpikir, merespon, dan berkomunikasi. Memahami gaya kepribadian membantu pasangan menghindari konflik dan membangun hubungan yang harmonis. Nah, gaya kepribadian yang pertama ini apa? Di sini dikatakan dominan, ya kan? S1, si pemimpin atau si dominan. Si dominan ini ciri-cirinya apa? Dia tegas, percaya diri, ambisius, berorientasi pada hasil, menyukai tantangan, memiliki jiwa kepemimpinan, cepat, tidak suka basa-basi, terus terang, selalu bertanya apa. Pendengar yang selektif, menguasai pembicaraan, kurang peka, berinisiatif, topik pembicaraan, otoritas plus tindakan. Sedangkan kelebihannya adalah pemecah masalah, pekerja keras, mandiri,
cepat mengambil keputusan, percaya diri, multitasking, ya, praktis, optimis, dan memiliki visi ke depan. Sedangkan kelemahannya adalah temperamen panas, egois, semau gue, sombong, merasa diri benar, mendominasi, kurang sabar, dan kurang peka terhadap emosi pasangan, ya. Oke, jadi ini yang tipe dalam pernikahan, tips dalam pernikahan. Yang pertama adalah berikan ruang untuk memimpin, karena dia adalah mempunyai ciri-ciri dia adalah seorang pemimpin, ya. Kita pasangannya harus memberikan ruang buat dia itu memimpin, terutama kalau pria. Kalau wanita bagaimana? Tetap ya dikasih kesempatan sedikit lah, dia daripada ribut, ya. Daripada ribut terus, ya wes dia nggak apa-apa, ya. Sekali waktu juga kita perlu masukan. Tapi saya agak susah ngasih contoh yang ini sebab istri saya bukan ini juga, saya juga bukan ini. Istri saya kalau nggak salah stabil, ya, stabil. Saya cermat, jadi jauh dari sini. Tapi sebenarnya saya pernah baca-baca bahwa untuk cermat ini mirip dengan ini sih, mirip dengan dominan, ya. Cermat mirip dengan dominan. Cuma ada hal yang bertolak belakang memang, tapi hampir sama. Dia bisa mimpin, tapi yang satu dengan arah pasti, dengan mengikuti aturan. Kalau yang ini tabrak yang penting cepat gitu, ya. Ya, semua ada kelebihan dan kekurangan. Dan kita nanti belajar di sini bukan untuk labeling, bukan untuk berarti istriku ini kayak gini, kamu tuh harus jadi gini, ya. Tadi dikatakan perubahan harus melalui kita sendiri, ya. Saya yang harus berubah. Tapi yang penting kita memetakan gitu, ya. Dan kita ngurangin sifat kita, soalnya kalau kita terlalu lebih di dalam satu hal juga aneh gitu. Kita nggak bisa menyesuaikan dengan pasangan. Jadi harus saling mengalah, saling mempelajari. Itu tujuannya kan, ya. Jadi yang pertama berikan ruang untuk memimpin, tetapi ingatkan untuk lebih peka gitu. Hindari konfrontasi yang keras, gunakan komunikasi yang logis. Ya, berbicara langsung to the point dan fokus pada solusi daripada emosi. Saya hanya bisa kasih contoh, mungkin saya kan mengelola persekutuan juga. Ada persekutuan, nah itu bareng teman saya. Teman saya ini kayaknya ini deh, dominan banget ya. Jadi dia ini sering mimpin, sering tahu-tahu ngomong sama saya, kita ngundang pendeta itu. Terus kita akan di sini ngundang berapa ratus orang atau berapa ribu orang. Saya bentar dulu. Kalau saya kan cermat nanti kita akan bahas, tapi secara detailnya saya mesti yang mikir gitu. Sebentar, saya lihat dulu keuangan di persekutuan kita ada berapa. Sebab kalau ngundang banyak orang sampai ribuan, terus ngundang berafiliasi dengan gereja-gereja itu bisa sampai puluhan juta sampai ratusan gitu. Kadang enggak, aku lihat duitnya semini. Walaupun ini sebenarnya kalau soal ini dipasrahkan Tuhan, selalu kita ditutup sama Tuhan. Tapi dasar saya cermat, mesti saya mikir gini. Terus udah gini aja, yang kali ini karena kemarin sudah KKR misalnya, saya sarankan udah kita gabung aja pakai gerejanya. Ada satu gereja yang kita udah baik banget sama dia, terus ditaruh di tempat dia aja. Terus aku mikir gini, terus nanti boleh kita undang orang, terus tetap kasih mereka misalnya kasih mereka insentif apa gitu untuk transportasi kayak atau apa gitu. Akhirnya terjadi gitu dan semua baik ya. Tapi kalau nggak dikontrol gitu mungkin dia bros habis lama-lama gitu ya. Jadi masing-masing punya kelebihan, saling melengkapi, itu yang saya maksud ya, saling melengkapi. Kemudian yang kedua adalah kita belajar dengan orang berkepribadian intim atau si populer, si intim ya. Ciri-cirinya adalah ramah, ceria, suka berbicara, penuh energi, mudah bergaul, hangat, seru, bertele-tele tadi, emosional, ya, demokrasi, penengah yang baik, tanya siapa, mempengaruhi, memotivasi, bukan pendengar yang baik dan ekspresif. Ya. Kelebihan, membawa keceriaan dalam pernikahan.
Beruntung nih kalau ada yang intim, tapi juga nanti ada kelemahannya juga ya. Mesti ini happy nih. Ya, membawa keceriaan dalam pernikahan, penuh ide kreatif, ya, pandai membangun suasana, menikmati hidup, optimis, romantis dan bersahabat. Ya. Sedangkan kelemahannya adalah mudah bosan, kurang fokus, kurang disiplin, terlalu banyak aktivitas yang tidak produktif, kemauan lemah, ya, bombastis dan emosi cenderung tidak stabil. Ya. Tips dalam pernikahan: berikan pujian, gunakan ekspresi emosional, dan jangan terlalu serius saat berbicara dengannya. Bisa serius nanti moodnya bisa hilang, berbahaya, ya kan? Luangkan waktu untuk memberikan perhatian dan apresiasi kepada pasangan, terutama secara verbal. Ini butuh perhatian ya. Oke, jangan terlalu kaku dengan aturan atau keteraturan yang ketat, tetapi ciptakan keseimbangan bersama. Ya, ini yang kedua ya. Saya mungkin agak cepat nanti biar istri saya yang kasih lebih banyak lagi, karena kita harus berbagi ya. Namanya juga suami istri adalah satu, benar ya. Harus kasih kesempatan juga. Oke, yang ketiga adalah stabil, si damai ya. Stabil itu si damai dan si stabil ya. Ciri-ciri: tenang, penyabar, menghindari konflik, santai, pendiam, penuh empati, mudah beradaptasi, terarah, jelas, musyawarah, pendukung yang baik, bertanya bagaimana, dan goal kerjasama ya. Kelebihan adalah pendengar yang baik, sabar, mudah beradaptasi, setia, bisa diandalkan, tidak mudah tersulut emosi, lugu, praktis, efisien dan teratur. Ada lugunya ya. Sedangkan kelemahannya adalah cenderung pasif, sulit mengambil keputusan, kurang ambisi, kurang inisiatif, lambat, malas, keras kepala terhadap perubahan dan tidak tegas. Ini sebenarnya saya malah cenderungnya cermat sama ini. Ada ininya juga. Dilalah yang ininya itu yang jelek-jeleknya, saudara. Saya akui ya bahwa saya ini kadang lambat, ya, malas ya rodok lah ya. Kurang inisiatif, benar ya. Kurang ambisi, karena saya mikir ya udahlah yang penting sampai gitu ya. Nggak punya target gitu. Kemarin ngobrol sama anak saya kan kerja di sana, di luar kota, lagi kuliah sambil kerja. Terus dia itu harus mencapai ini loh, Mam, ngomong sama. Kok yang dikhawatirkan kok mencapai sekiannya toh? Beda banget pandangannya. Oh, mungkin dia tipe lain ya. Kalau saya yang penting gimana caranya supaya nyampe ke situ gitu. Pikirannya beda. Kalau dia stresnya di harus target. Kalau nggak target, stres dia. Males rasanya kerja itu. Tapi yang aku mikir, loh kok aku gimana caranya supaya sampai ke sana gitu. Saya stresnya malah caranya supaya sampai ke sana tuh piye gitu. Yang terbaiknya gimana gitu. Beda banget yang dikeluhkan ya. Itu ini saya sama anak, tapi kalau sama istri nanti lain lagi. Oke. Tadi sampai mana? Tips dalam pernikahan ya. Berikan dorongan kepada pasangan tanpa menekan atau memaksakan untuk berubah secara drastis. Hargai kebutuhannya untuk berpikir sebelum mengambil keputusan. Tunjukkan empati dan pengertian dalam setiap situasi. Kemudian yang keempat adalah cermat, si perfeksionis. Dan
Saya kemarin ternyata di tes tuh kan saya juga ikut main disciple. Di sana perfeksionis saya itu 78%. Wah, aku bukannya mau bangga, malah dia bilang itu kalau kamu perfect banget itu luka emosi katanya. Waduh, iya berarti dulu pernah di masa kecilnya itu pernah ada luka apa sehingga membuat saya itu harus perfect gitu. Ada kekurangan apa, mungkin pernah terbuli atau pernah bermasalah di apa gitu. Jadi saya pengen menutupinya dengan cara ini, perfect gitu. Tapi ya entahlah, kita juga semua hidup kan mengalami keadaannya sendiri-sendiri ya. Tapi yang penting kita mau belajar dan dirubah, itu yang penting ya. Bahwa si cermat ini, si perfeksionis, si cermat ya, ciri-cirinya teliti dan detail dalam mengerjakan sesuatu ya, analitis dan logis dalam berpikir, perfeksionis dan mengikuti aturan, lebih suka bekerja sendiri daripada dalam tim, tidak mudah terbawa emosi dan lebih mengutamakan fakta, lambat dalam mengambil keputusan karena mempertimbangkan banyak aspek. Nah itu sepertinya begitu ya Pak. Kelebihannya terorganisir dan sistematis. Nah, kan tadi seperti tadi saya bilang, awas dilihat dulu dananya, kamu lihat dulu calon yang berapa yang datang, karena kemarin barusan kita ngadain itu kan, nanti belum tentu datang semua. Kalau kita sewa gedung mahal-mahal, gede-gede kosong, lebih baik kita gabung aja gitu. Ya kan saya mikirnya di sana banyak pikiran gitu. Terus mempertimbangkan banyak aspek. Oke, kelebihannya terorganisir dan sistematis ya. Berorientasi pada kualitas dan ketepatan, mampu menganalisis masalah dengan mendalam, setia dan dapat diandalkan dalam pekerjaan maupun hubungan, berpegang teguh pada prinsip dan standar tinggi. Wah, luar biasa ya. Kelemahan yang pertama adalah kritis terhadap diri sendiri dan orang lain, cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, sulit mengekspresikan perasaan secara terbuka, perfeksionis sehingga sulit merasa puas, rentan terhadap overthinking ya, dan kecemasan berlebihan. Saya pikir juga tadi malam aku bangun seperti Pak Yus tadi diingatkan, aku bangun jam 2, jam 3, aduh aku bangun ini, aku rasa turu. Karena apa tuh? Aku nggak tahu besok mau ngomong apa. Memang benar ada di sini semua. Luar biasa. Ya, tips dalam pernikahan. Ya, pasangan perlu menunjukkan empati dan tidak menekan dalam hal perfeksionisme. Hindari kritik yang berlebihan, tetapi berikan dukungan dengan penuh pengertian. Bersikap logis, menghargai pemikiran mendalamnya. Jadi orangnya teratur, cenderung agak cemas. Seperti ini belum lama kemarin itu tetangga saya itu meninggal persis sebelah tembok. Meninggal kan, jadi kita harus layak gitu. Dia ada temannya juga yang kebetulan itu teman saya, anaknya teman saya. Kemudian adiknya itu temannya teman istri saya. Jadi teman saya sama istri saya kan harus layak. Dilalah dia temannya istri saya juga harus layak karena kan temannya adiknya itu. Nah, dia janjian karena dari Jogja, teman dia itu mau ke Purworejo kan. Kita kan tinggal di Purworejo. Dia janjian, aku sebelum kita berangkat saya nyuci anjing. Saya grooming anjing, grooming. Ya mandiin gitu ya, mandiin ya. Kalau mandiin, tenang, saya bisa buka 250.000. Jadi saya sambil mandiin, saya gunting gitu. Wah, rapi banget, perfeksionis ya kan. Aman dari gembel-gembel itu. Tapi saya udah perhatiin istri saya itu, dia cuma tengkurap main medsos di kamar, ya kan. Aku batin iki, aku batin. Aduh, jangan supaya jangan
nanti nggak enak. Saya nggak enakan banget kalau misalnya nanti dia datang ternyata kita ini belum apa-apa. Terutama saya kan belum mandi, saya keringetan sambil hair dryer dia kan, sambil motong-motong dirapiin gitu kan ya. Saya udah batin iki istri saya harus punya perhitungan gitu kan. Dari Jogja sampai sana itu kan butuh waktu. Terus harusnya kalau saya jadi dia nih, karena perfect ya, saya kalau jadi dia nih harusnya seringnya tanya toh, kamu sampai mana ya kan? Misal kira-kira kurang 1/4 jam, maka suami saya tak suruh mandi, ya kan? Karena dia belum mandi belum makan. Nah harapan saya gitu. Ternyata dia tuh enggak, wis pokoknya tahu-tahu, awas orangnya udah mau disampai, waduh, lagi piye aja. Waduh saya bisa ngomel itu, saya ngomel tuh, aduh. Tapi bersyukur, kisah contoh bisa untuk contoh di sini. Ya saya ngomel sambil saya udah hancurnya saya lempar terus saya mandi. Saya mandi sambil mikir, aduh belum makan, perutku lapar banget. Saya lapar lagi, gimana sih kok enggak? Saya sambil teriak, kamu tuh gimana sih kok enggak koordinasi gitu loh. Misal kurang 10 menit kan laporan dulu coba aku. Ternyata tuh ini memang kecemasan saudara. Ini memang overthinking ya kan seperti tadi ya. Ternyata tuh dia tuh memang enggak dia sendiri enggak tahu sampai tempat kita kapan. Karena dia tuh juga mampir di rumahnya mungkin di Purworejo saya enggak tahu. Tapi mendadakan gitu, intinya mendadak. Kalau ditanya sama istri saya, kamu sampainya sini kapan? Orang ngerti mungkin gitu. Jadi saya udah mikir, overthinking, marah-marah ke dia. Ternyata dianya juga malah kayak gitu. Jadi di dunia ini tuh ya memang gitu. Kita harus di dalam keluarga ya gitu ya kan, harus tahu gitu. Kita harus ngerem gitu. Jadi saya belajar dari situ. Oke, lain kali jangan banyak mulut dulu, ya kan? Kita harus lebih banyak mendengar, sedikit berbicara. Amin. Banyak mendengar, sedikit berbicara, terutama kepada istri. Istri itu penolong, ya bagi saya. Ya. Bapak Ibu mikir sendirilah apa yang terjadi selama ini ya kan? Yang harus diperbaiki itu apa gitu kan? Itu penting. Terus dia orangnya juga Bapak ya. Dia orangnya juga kalau ngepel rumah gitu. Ngepel kok kayak gini ya, aku lewat masih cekit-cekit nih. Cekit-cekit. Bukan basah. Lengket. Entah kenapa ya dia. Mungkin enggak. Nah, aku bilang, "Mas, enggak usah dikasih obat lah." Nah, ini memang penting untuk matiin kuman. Dia bilang gitu. Dulu awal-awal gitu saya gini. Tapi lama-lama wis nek ngerti lengket gini ya wis saya ngalahin, saya ngambil lap atau kalau nggak ada lap gimana pakai tisu udahlah. Saya siram gitu terus yang saya sering lewat tak hapus sendiri. Walaupun itu ya mungkin kalau orang bilang ya itu apa penyakit apa? OCD ya, tapi ya enggak juga lah. Tapi yang penting kan di kamar, misal di kamar kok lengket ya. Di bawah kasur saya lengket. Kayak saya misal kasur di sini kan, saya tidur di sebelah sini. Sebelah jalan sini lengket ya, wes yang sini saya bersihin sendiri. Sini saya bersihin. Udah lah kalau kamar semua nggak apa-apa. Kalau ruang tamu ya wes yang lengket banget di mana ya tak timbul air. Saya ulangin sendiri gitu ya. Udah sampai sekarang saya selalu begitu kelihatan, saya kelihatan cermat banget, ada rambut banyak, udah banyak, istri saya diem aja ya saya nyapu. Yang penting menang kerja, menang kerja diri. Udah itu, yang penting itu. Mungkin itu ya, kamu nambah. Biarkan dia ya, istri saya. Karena dia juga bakal calon pro ini, dia kan lagi sekolah. Sama kayak Pak Caca, mau gratis. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Dari yang kita belajar 4
4 kepribadian, ini kita intermezzo dulu ya. Mana kepribadian yang paling ideal? Nggak ada ya. Berarti semua ada kelebihan dan kekurangan. Dari kehidupan kita belajar, misalnya untuk dari kita sama-sama belajar ya. Saya belajar, semua juga belajar. Kita belajar untuk melihat fakta, kenyataan ya. Setiap orang itu kan berbeda. Misalnya nih, kalau dominan itu everything is on my way. Jadi segala sesuatunya ini loh caraku menghadapi masalah. Misalnya kita merencanakan liburan, ya mungkin Bapak Ibu misalnya mau pergi ambil keputusan. Kalau dominan dia akan ambil semua take over. Aku udah merencanakan pergi misalnya ke Bali. Aku udah tentukan pergi 3 hari. Hari pertama aku udah tentukan ke 4 tempat A, B, C, D. Dari yang pertama terakhir, terus tempat tinggal, hotel, transportasi dia udah tentukan. Nanti pas pelaksanaan, kalau misalnya ada yang bangunnya telat, ya toh, ada yang nggak sesuai, pasti dia akan dia cepetin, ayo cepet bangun, nanti nggak sesuai target. Karena kalau dominan ini kan berdasarkan task, tugas, maksudnya tujuan, sesuai tujuan. Itu dominan ini ada miripnya sih sama dengan yang cermat ya. Cermat itu everything on right way. Jadi segala sesuatu tuh harus dengan cara yang benar. Benarnya maksudnya ada prosedur. Ya, pokoknya tujuannya sama, pokoknya fokusnya tugas. Cuma bedanya kalau misalnya si dominan, dia yang penting cepet sesuai target. Kalau si cermat, dia benar juga sesuai, pokoknya dia udah ada standar, tapi dia akan ngitung dulu nih untung ruginya. Dia akan dalam merencanakan perjalanan, dia akan cari dulu nih hotel yang bagus reviewnya, ya dia akan cari reviewnya dulu. Terus dia hitung untung ruginya ke tempat A, ke tempat B, terus misalnya budgetnya berapa, itu pasti dihitung. Gitu ya, kita belajar memahami pasangan. Itu untuk yang 2 ya. Nah yang 2 lagi yang steadiness itu apa? Stable ya. Stable itu everything on easiest way. Jadi segala sesuatu dia mikirnya yang paling gampang, ya kan? Dia kalau merencanakan liburan, ya pokoknya nggak usah ribet-ribet, aku ikutlah, kalian mau kemana, aku manut, gitu ya. Bagi dia liburan itu yang nggak suka lah, yang mungkin kalau si dominan harus kesini semua harus mencapai target. Sedangkan kalau si stabil, dia mikirnya aku mau liburan tuh mau seneng, relax, nyantai, nggak mau lah dikejar-kejar gitu ya. Pokoknya yang penting semua pergi, semua ikut, semua seneng maksudnya. Nah ini beda lagi kalau dengan yang intim. Intim itu everything on fun way. Segala sesuatunya dia pikir adalah fun, seneng. Jadi kalau berlibur itu dia akan mikir, dia pastikan semua ikut. Terus gimana caranya di dalam perjalanan itu, supaya nggak bosen, aku akan bernyanyi sambil nyanyi, atau dia buat game. Terus misalnya dia akan cari tempat yang fun. Apa nih yang lagi viral, yang estetik, sibuk foto, video. Terus dia pokoknya dia akan ngajak semua gitu, dia pastikan semua ikut dalam kesenangan, gitu ya. Itu untuk dalam kehidupan. Nah, terus gimana caranya kita menghadapi si dominan? Dominan ya. Kalau misalnya ada pasangan kita dominan itu kan bilangnya apa tadi? Dominan itu dia mau ambil kendali semua. Dia merasa udahlah semua itu saya yang ngatur. Pokoknya kalian duduk diam beres, aku ngatur. Kalian terimalah semua, pokoknya beres. Dominan ini sebetulnya
kalau dominan yang ekstrim atau kayak perfeksionis ekstrim itu hampir sama ya. Dia itu mungkin ada luka masa lalu. Cuma bedanya dengan cara dia menghadapi luka. Kalau si perfect, lukanya itu dia hadapi dengan aku harus perfect supaya aku tidak kesalahan itu tidak apa ya, supaya aku sempurna, kesalahan kecil itu tidak terlihat. Tapi kalau si dominan ini dominan maksudku yang ekstrim ya, karena kita kan walaupun ada 4 kepribadian, sebetulnya kita juga nggak 100%, ada kombinasinya. Kalau kayak saya misalnya ada kombinasi influence, ada yang 2-3 kombinasi. Kalau dominan itu dia luka masa lalunya, dia menghadapinya dengan aku harus sempurna supaya aku dihargai. Itu hampir sama ya, cuma beda menanganinya. Nah gimana kalau misalnya kita punya pasangan yang dominan? Gimana? Coba Bapak Ibu ada nggak? Mau ada share sedikit? Kalau misalnya kita punya pasangan dominan gitu, dominan itu kan dia maunya ngatur, dia nggak suka diatur. Jadi kalau keputusan ada masalah, tidak aku yang ambil alih. Misal pasangan kan belum tentu bisa terima. Pasangan kan pasti pengennya ya kita ada komunikasi lah, kompromi. Ada nggak coba? Di sini ada yang hasil tesnya belum keluar ya kemarin ya? Ada nggak dari ciri-ciri yang tadi disebut merasa saya dominan? Kurangi aja dominannya. Yang dikurangi si dominan. Ya. Kalau si pasangan menghadapi pasangannya gitu, lawannya. Ya bisa juga manut. Ya. Apalagi kalau suami istri dominan ya. Wah, coba suami istri dominan gimana? Ya kita kalau sama-sama dominan sih jangan jadikan itu sebagai medan perang. Ya maksud medan apa ya? Saling apa? Jadi persaingan ya jangan ya. Itu kita perlu adanya seni komunikasi yang perlu dibicarain. Jadi kita perlu si dominan itu biasanya perlu apresiasi, validasi. Sebetulnya dia punya niat baik. Ini loh, saya itu udah saya pikirkan semua, udah saya atur semua. Kalian tuh tinggal diem menengok, wis beres, gitu. Ya kan? Sebenarnya niatnya baik, cuma kan kadang nggak diterima sama pasangan. Jadi kita apresiasi dia dulu, validasi ngomong. Oke, maksudmu tuh baik, aku ngerti. Tapi coba tolong kita bicarakan. Itu seni komunikasi ya, sama-sama. Jadi perlu kita validasi dulu niat baiknya. Misalnya ide, oke, kamu udah tentuin. Misalnya kamu mau ke Bali, tujuannya misalnya nginep, langsung juga to the point. Dominan itu kan senangnya to the point. Bu. Ya. Terhadap pemikiran presiden ini kan ada dominan dan tadi Bu harus dominan. Apakah kalau melihat situasi dan kondisi sekarang bisa dibilang selain donatur dilarang ngatur? Nah itu tanggapan umum. Selain donatur dilarang ngatur. Itu sebetulnya saya tanya balik, saudara setuju nggak pernyataan itu? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Hah? Saya setujunya gini, orang kan mudah jatuh dengan uang. Itu dari kita jangan sok jual idealis. Oh gua kan nih. Dan kenyataannya kita bos aja ditambah duit kita diem. Kita nolak, kita di fire. Ya itu kita munafik. Dominan itu kan karena I have money. Gua punya kuasa. Baik itu kita bicara sifat, karakter. Kalau lu nggak punya duit, lu juga nggak bisa dominan. Orang mau denger lu apa? Ya. Lu nggak punya duit. Ya kalau yang nggak setuju, gimana pendapatnya? Ya mungkin kalau saya diterapkan di keluarga ya pasti akan ribut. Karena beda, kita sudah dibedakan antara dominan di pekerjaan dan di rumah tangga. Karena kalau rumah tangga pasti akan ribut dengan pasangan itu. Ya. Karena apa yang kita mau, kita paksakan. Nah, memang jabatannya komunikasi.
Itu salah satunya untuk apa ya? Jadi kita juga menyadari bahwa apa yang kita ambil sebetulnya benar, cuman bagi orang lain kan belum tentu benar. Sebenarnya komunikasi. Memang kalau bekerja ya siapa punya uang itu yang berkuasa kan. Kalau diterapkan dengan menggunakan saya kurang setuju. Kalau suami nggak kerja, istri yang kerja, pasti suami yang diatur istri. Ya, Itu betul. fakta. Fakta. Jadi kalau Bapak bilang komunikasi juga enggak. Tapi bagaimana kita membagi tugas sebetulnya. Ya. Pengertian masing-masing lah sebetulnya. Jadi dari dua kesimpulan, ada yang setuju, tidak setuju, kita bisa ambil kesimpulan ya. Mau donatur, selain donatur dilarang natur, ya kan? Itu persepsi orang beda-beda, ya kan? Tergantung kita. Kita mau ngambil perspektifnya ini nih sebagai apa? Tapi kalau kita di dalam keluarga, ya harus dikomunikasikan dong yang cocok buat keluarga kita apa, ya kan? Itu kan untuk menghadapi si dominan itu kan seni berkomunikasi, ya kan? Kita harus seni, kita menentukan batasan wilayah, apalagi dominan sama dominan ya. Si A, ini pasangan yang sama, si A mau ngatur, si B mau ngatur, terus gimana? Ya kita bagi wilayah. Misalnya kalau istri, oke, untuk urusan rumah tangga aku yang ngatur, kamu nggak usah. Terus urusan yang suami, urusan misalnya menentukan beli mobil, misalnya beli motor, berinvestasi, itu kasihlah dia ruang untuk dia yang ngatur, kita nggak usah ikut. Jadi masing-masing punya tersalurkan gitu loh. Itu kan sebetulnya sama-sama punya energi yang besar ya. Mereka punya energi. Energinya tuh bisa disalurkan ke yang positif. Misalnya kita dengan tujuan yang sama, oh hari ini kita bikin target harus olahraga sehari jalan 10.000 langkah. Nah itu kan lebih bagus kan. Kita misalnya bikin target apa gitu. Jadi bukan jadi medan persaingan konflik yang negatif, tapi yang positif gitu. Kalau misalnya sama-sama dominan, gitu ya. Oke. Terus gimana kalau menghadapi? Nah misalnya dominan dengan si stabil, nah ini juga susah ya. Yang satu maunya cepet, si stabil ini si pendamai. Lelet ya, si pendamai gimana? Ada nggak coba Bapak Ibu bisa mau kasih contoh coba? Contoh Bang. Ya boleh sharing. Silakan Bu. Kan gini ya, kalau dari kehidupan sehari-hari sebenarnya kita istri-istri ini harus juga introspeksi diri. Si istri itu lebih dominan sebenarnya, karena seorang wanita itu orangnya nggak sabaran iya, karena kita sering lihat laki-laki pada lewat. Kita harus saling introspeksi ya. Jadi kayak gini misalnya, Pi, tolong dong angkatin ini gitu. Padahal otak si istri ini sudah harus ini gitu kan kalau perempuan. Tapi suaminya masih inilah gitu. Kita angkatlah sendiri gitu kan. Ya itu dominan. Nah, cuma dominan nggak saya gitu ya. dari tadi introspeksi diri, oh iya, aku masuk dominan, tapi aku nggak full dominan gitu. Karena ada sisi-sisi yang aku nggak di situ gitu. Nah dari sini kita saling belajar, saling menilai diri kita masing-masing gitu ya. Seorang istri pasti ada nilai dominan. Nah, mungkin kalau Tuhan itu adil gitu, ketika kita dikasih pasangan ini, wanitanya dominan, si lakinya pasti ada nilai leletnya, seenaknya sendiri kayak gitu. Nah, antara nilai plusnya dominan ini diambil lah gitu kan, untuk mengatasi si lelet ini gitu kan. Nah, jadi dalam keluarga kayak gitu. Kita mau gontok-gontokan, kamu dominan gini-gini, nggak akan ketemu gitu kan. Kita harus saling mengerti, oh ya ini suamiku lelet nih. Kalau kita suruh, kalau ini disuruh cepet, nggak akan nyampe gitu kan. Sama juga kita ngadepin anak-anak gitu. Tapi anak-anak kita suruh, Li, tolong dong mama ini. Udah waktunya lama, nggak dikerjain, tiba-tiba tanya, apa ya mah tadi? Bikin kita jengkel gitu kan. Nah ini bagaimana lah kita cara mengelola kondisi itu aja sih Ci. Coba
suaminya lelet ini dia masuk yang kategori apa nih? Kan lelet tadi stabil bisa di Perfeksionis bisa. iya. Dia kayak kalau orang yang perfeksionis yang masuk kategori cermat itu juga bisa terkesan lama lelet. Iya. Tapi sebetulnya dia bukan lelet karena dia mengolah suatu masalah, dia akan mikir dulu. Beda sama si dominan. Dominan itu langsung dia lihat masalah dia langsung tes. Iya. Tapi bagi si cermat dia akan mikir dulu. Dia kumpulin dulu datanya, faktanya, bener gak? Dia kelola, terus dia akan hitung dulu untung ruginya nih. Kalau aku ngambil A untungnya apa, aku ambil B untungnya apa, ruginya apa. Sebenarnya dia bukan lelet sih. Jadi kita harus juga kasih ruang untuk dia berpikir. Gitu. Ya kalau kita ngerti itu Ci, masalahnya banyak istri yang nggak ngerti gitu kan. Ketika suaminya itu masuk di apa tadi? Pokok tadi apa tadi? Cermat. Itu kan ada segi leletnya sih, karena terlalu lama gitu loh. Maksudnya lelet ini bukan lelet dalam arti tindakan bukan ya, tapi gini loh, suami mikir kayak gitu misalnya kayak gitu loh. Jadi cuma itu sih sebenarnya simpel yang dihadapi di dunia pernikahan ya, cuma cara pengolahan pemikiran itu gitu loh yang kita harus mengerti itu di sini. Gitu. Ya, oke, ada yang mau tambahin? Ini tadi menghadapi si apa? Ya sebetulnya antara dominan. Jadi intinya kalau mau menghadapi si dominan semua komunikasi lah ya. Iya. Komunikasi. Cuman si dominan ini sebenarnya akan diem sih, karena kita ini baru komunikasi. Iya kayak Popo nih, jadi kayak mertua saya perempuan. Karena dia itu sangat dominan, tapi dia punya suami yang ya dia pintar karena seorang dokter kan gitu ya, ibaratnya gitu. Ketika si dominan ini dikasih satu logika, suruh mikir gitu. Nih aku punya pendapat kayak gini. Kayak saya nih misalnya, aku pengennya gini gitu kan. Nanti ketika suami saya bilang, "Mi pikirin, ini kayak gini, lebih baiknya kayak gini." Dominan akan diem dan menerima pendapat itu sih kalau itu masuk logika. Tapi dominan akan berontak ketika dia, apa sih? Lu kasih argumen ke kita nggak pas nih, nggak masuk di logika nih kayak gitu. Oke, ini kan kita bicara tadi menghadapi dominan. Nah, kalau kita balik gimana menghadapi seandainya pasangan kita ini, suami kita, istri kita stabil, supaya kita nggak gregetan sama dia. Ya, supaya nggak jadi si dominan nih, supaya nggak jadi ribut terus ngadapin si steadiness stabil. Kalau si stabil ini orangnya harus ketok sih gitu. Jadi si stabil kan misalnya kayak mau tadi cerita, ini orang main handphone terus gimana sih? Misalnya kayak gitu. Jadi kita yang aktif tanya gitu. Kayak misalnya kita juga dulu misalnya kita yang tanya terus, tapi mau pergi jam berapa? Kayak gitu. Karena dominan itu pasti dia konten sih. Orangnya konten gitu, disiplinnya tinggi. Ketika kita memikirkan sesuatu, itu mending kita tanya kok gitu, daripada kita gregetan gitu kan, kita tanya sampainya kapan, udah tanya belum, kayak gitu. Daripada kita memikirkan segala sesuatu yang mungkin belum terjadi. Ya, kalau dominan itu kan everything on easiest way. Jadi sebetulnya ya cara menghindari konflik. Bukan dominan tadi, si stabil itu kan everything on easiest way. Kita menghindari konflik. Sebetulnya kita itu perlu ya, kita jangan mojokin ya, jangan dipojokkan. Terus kita tanya dulu, gali isi hati. Maksudnya, lah kamu tuh maksudnya gimana? Gitu. Kalau semakin kita pojokkan, dia akan semakin menutup. Semakin karena dia tipe yang pendiam, stabil, ya karena mau cari aman, gak mau cari ribut, akan dia simpen gitu. Ya itu kan nggak boleh juga dalam rumah tangga, nggak apa-apa disimpan nanti suatu saat meledakan. Tapi benar nggak sih? Biasa orang yang simpen, ya itu karena dia nggak berani mengungkapkan karena mungkin sama si dominan terlalu dipojokkan. Jadi untuk komunikasi yang baik menghadapi si stabil itu kita gali isi hatinya, ditanya menurut kamu gimana ini? Gimana Pak? Ini kira-kira usia mempengaruhi nggak sih? Karena di Indonesia review ya, setengah hidup saya itu tidak di dunia biasa, di underworld. Awalnya saya dominan, setelah saya umur sekian saya jadi agak sedikit
stabil. Bisa usia saya sekarang segini tuh saya lebih jadi cermat. Nah, jadi kayaknya saya mengalami 3 fase sih. Yang Bisa sih. di Sebetulnya saya. begini ya. Saya itu kemarin ini ikut tes MMPI. MMPI itu ya untuk tes DISC ini ya mungkin lebih akurat karena saya jawab pertanyaan itu sampai 300 lebih. Terus itu ya hasilnya itu banyak berapa lembar, terus dianalisa sama psikolog. Saya berpikir saya ini adalah dominan. Karena kalau saya menghadapi anak-anak saya itu dominan. Pokoknya saya yang penting hasil target. Saya nggak suka basa-basi, saya suka to the point. Waktu hasil keluar, saya tuh nggak ada dominan, malahan kombinasi 3. Steadiness yang stabil, influence sama cermat. Saya kaget, loh saya ini nggak ada cermatnya karena suami saya cermat banget, saya orangnya cuek banget. Setelah saya berpikir, saya baca gitu ya, oh mungkin saya mengenal dia 25 tahun, itu kayak perilaku dia itu mungkin sedikit, saya terbentuk sedikit karena sering menghadapi yang cermat, karena aku ada sifat pendamai, ya lebih baik aku mengalah, aku mulai mengikuti dia yang cermat gitu loh. Jadi sedikit ya aku mulai perhatiin yang sering dia ributin apa sih gitu. Jadi aku kan mulai kan, karena kan saya harus menenangkan jadi pendamai. Jadi mungkin sedikit banyak saya mulai terpengaruh berubah. Nah kalau dari sisi dominan itu mungkin dari orang tua saya, papa saya itu orangnya dominan, gaya pola asuh orang tua ke kami itu kayak gitu, tegas, maksudnya ya dominan, keras gitu. Itu pun yang akan saya lakukan ke anak. Terus dari usia, terus dari pengalaman yang kita terima, kita kan juga ingin hidup lebih baik toh. Nggak mungkin dong kita tahu masalah kita ruwet, kita pernah mengalami ini, karena kan kita ingin transformasi. Dari transformasi, perbaikan diri, memperbaiki kualitas, kita bisa sih. Semua bisa berubah, apalagi di dalam Kristus. Oke, itu next, tinggal yang terakhir menghadapi si influence itu apa tadi ciri-cirinya? Influence itu everything on fun way, ya, everything. Orangnya ceria, ekspresif, penuh kasih sayang. Kekurangannya apa tadi? Ceroboh, ya, tidak dewasa, boros, mengabaikan tanggung jawab. Yang penting seneng-seneng, pokoknya fun. Ya kalau misalnya kita nyuruh anak yang orang ceria, misalnya nyapu, dia nggak seneng yang monoton nyapu. Ya pokoknya fun, setel lagu, nyapu sambil nyanyi, gagang sapu dibuat nih, nah itu kan beda ya. Yang fun. Sebetulnya orang influence ini yang fun itu juga sebetulnya dia butuh validasi juga ya. Jadi kita harus kita itu sebelum mengkritik kita juga memvalidasi dia, maksudnya memberi pujian juga. Jadi kita beri pujian baru nanti kita kasih pujian, terus baru nanti kita utarakan, maksudnya oh kamu tuh ya jangan terlalu, biasanya orang influence itu banyak ngomong ya, itu juga bertentangan sama orang stabil itu pendiam, influence banyak ngomong ya. Jadi ya gunakan pengingat visual, tadi kan ada bilang gunakan pengingat visual itu contohnya maksudnya apa, dia tuh biasanya pelupa. Orang influence itu lupa, karena yang dia pikirin tuh hanya seneng-seneng, pokoknya yang fun. Gimana menghadapinya? Visual misalnya, kita buat catatan tempel di kulkas, visual ya, catatan. Oh jam segini kamu harus ada ini, jam berapa, gitu. Aturan-aturan kita bikin, ya semua tuh dibuat kesepakatan lah aturan-aturan. Oke, ada yang mau ditanya, mungkin waktunya udah mau habis ya, udah 11:30. Hah? Bisa sesi lain sama nanti enggak, ini aja nanti kan ada internalisasi, kalian bisa, bapak ibu bisa inilah, bisa diobrolin
Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa dibaca sambil turun rumah gitu. Nanti dijawab, diisi, nanti bisa dibahas. Gimana Pak Andre mau nambahin? Oke, ada yang mau tanya lagi misalnya? Internalisasi aja ya. Oke, waktunya udah 11:30 udah habis. Oke, kita tutup ya. Mau tambahin sedikit? Pentingnya, judulnya aja pentingnya. Nah, bacain aja ya. Pentingnya mengetahui gaya kepribadian pasangan itu untuk apa? Yang pertama adalah mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, kita harus mengurangi ego kita masing-masing, mengalah, gitu. Ya, banyak konflik dalam pernikahan terjadi karena perbedaan cara berpikir dan bertindak. Memahami gaya kepribadian pasangan membantu menghindari asumsi yang salah dan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan komunikasi yang lebih efektif. Ya, jangan lupa berkomunikasi dengan pasangan kita. Maunya gimana, ya kan? Jangan memaksa, saling mengalah, mendengar lebih banyak daripada berbicara, ya kan? Lebih baik memberi daripada menerima. Oke, yang ketiga adalah membantu menyesuaikan harapan dan pendekatan dalam hubungan. Menyesuaikan harapan. Ketika pasangan memahami gaya kepribadian masing-masing, mereka bisa menyesuaikan harapan dan pendekatan sehingga hubungan menjadi lebih harmonis dan saling melengkapi. Kemudian yang C adalah mempraktekkan pemahaman gaya kepribadian dalam pernikahan. Yang pertama adalah kenali diri sendiri dan pasangan. Ya, terutama menggunakan tes ini. Sadari gaya pribadi masing-masing, ya, dan bagaimana itu mempengaruhi hubungan. Yang kedua adalah komunikasikan kebutuhan dengan cara yang sesuai. Jika pasangan cermat, jangan buru-buru. Jika intim, buat percakapan lebih menarik. Belajar menyesuaikan diri, tidak memaksakan gaya pribadi sendiri, tetapi mencari keseimbangan dalam hubungan. Kemudian yang keempat adalah bangun toleransi dan apresiasi. Ya. Terima perbedaan secara sebagai keunikan yang bisa memperkaya pernikahan, bukan sebagai sumber konflik. Tadi yang ini. Karena waktunya berapa sih? 11:30. Ya. Kita akan tutup ya. Mari kita ini masing-masing diinternalisasi, bisa kita bahas lebih dalam lagi. Terus kalau seandainya Bapak Ibu ada yang masih kurang, boleh bertemu dengan istri saya, gratis, dijamin gratis. Kelas ini gratis ya. Oke, kita sekali lagi doa. Bapak surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah materi hari ini buat melengkapi setiap kami Tuhan. Engkau yang mengingatkan, Engkau yang bekerja terus Tuhan, dan kami juga akan berusaha Tuhan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami hanya percaya kepadamu sebab Engkau Allah yang menolong setiap kami. Engkau lah pengharapan kami, Engkau Allah yang bekerja di dalam setiap kami, Engkau Allah yang memampukan setiap kami Tuhan. Engkau yang campur tangan dalam setiap keluarga kami. Biarlah ada pemulihan demi pemulihan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan dipulihkan. Bahkan di rumah dikatakan bersama keluarga adalah sebuah surga di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.